Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Adina Sadatur Rahmi karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal yang berjudul dampak pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah studi kasus pada Koperasi Syariah Karya Mabrur bersama Mataram. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Handayani dengan NIM 220501031. Langsung saja. Latar belakang dalam penelitian ini adalah keberadaan UMKM yang tidak dapat dihapuskan atau dihindarkan dari masyarakat bangsa karena keberadaan UMKM yang sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan. UMKM dapat menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk di Indonesia besar sehingga hal ini dapat mengurangi pengangguran. Dari di sini dilihat bahwa UMKM yang bersifat padat karya menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk bekerja. Namun UMKM ini sering mendapat kendala terhadap akses modal, di mana menghambat perkembangan dari usaha mereka. Untuk menjawab tantangan ini, pembiayaan berbasis syariah khususnya melalui akad murabahah hadir sebagai solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi Syariah Karya Mabrur bersama Mataram adalah salah satu lembaga yang menyediakan pembiayaan murabahah bagi UMKM tersebut. Melalui pembiayaan ini, koperasi membantu para pelaku UMKM memperoleh modal tanpa harus bergantung pada pembiayaan konvensional yang mengandung riba. Dari penelitian sebelumnya, sebelum adanya Koperasi Syariah Karya Mabrur bersama Mataram, UMKM yang bermodal kecil meminjam modal kepada bank konvensional atau pegadaian agar mendapat bunga yang tinggi dan UMKM tidak dapat berkembang secara normal. Jadi dengan adanya Koperasi Syariah Karya Mabrur bersama Mataram akan memudahkan UMKM untuk lebih cepat mengumpulkan modal dan menjauhkan masyarakat dari kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana dampak pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada Koperasi Syariah Karya Mabrur bersama Mataram. Selanjutnya, tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah studi kasus pada Koperasi Syariah Karya Mabrur bersama Mataram. Manfaatnya ada dua, manfaat teoritis untuk menambah wawasan dan manfaat praktisis untuk memberikan masukan kepada Koperasi Syariah Karya Mabrur bersama Mataram. Ruang lingkup dan setting penelitian. Setting penelitian ini agar dapat mengetahui manfaat dan kegunaan dari hasil penelitian ini. Setting penelitiannya dilakukan di Koperasi Syariah Karya Mabrur bersama Mataram itu. Terus lanjut ke kerangka teori. Yang pertama, pembiayaan syariah adalah pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Jenis-jenisnya itu ada 6. Dalam penelitian ini ada 6. Yang pertama, pembiayaan modal, pembiayaan investasi, pembiayaan konsumtif, pembiayaan sindikasi, pembiayaan take over, dan pembiayaan letter of credit. Yang selanjutnya, pengertian murabahah. Murabahah adalah bentuk jual beli fidusia yang dikenal dalam hukum Islam, di mana penjual harus terlebih dahulu menandatangani akad yang menyatakan harga barang yang akan dibeli. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Statistik Finland menyimpang dari UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, di mana Statistik Finland ini menyatakan atau mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, sedangkan UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan UMKM berdasarkan kekayaan bersih yang mereka dapatkan. Yang selanjutnya, peran UMKM.
Di tingkat nasional, UMKM menyediakan hingga 60% dari total lapangan kerja, sedangkan di tingkat nasional UMKM mampu menciptakan sebagian besar pekerjaan resmi yang tersedia. Yang selanjutnya, perkembangan UMKM. Saat ini jumlah UMKM melebihi 60 juta atau 99% dari pengusaha Indonesia. Lanjut ke metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman masalah yang mendalam daripada melihat masalah dalam peneliti generalisasi. Yang kedua, kehadiran peneliti. Peneliti ikut terjun ke lapangan untuk mengamati secara dekat dan langsung objek yang diteliti. Penentuan informan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sample. Teknik purposive ini teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu dengan tema penelitian, karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti. Lokasinya ada di Koperasi Syariah itu sendiri, yaitu Koperasi Syariah Karya Mabrur Bersama Mataram. Subjek penelitiannya adalah subjek penelitian adalah koperasi itu sendiri, dan objek pada penelitian itu anggota koperasi seperti presidennya, terus anggota gitu-gitu. Terus jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data itu ada data kualitatif melalui metode wawancara. Yang kedua, data primer, yaitu yang diperoleh dari data yang diperoleh dari Koperasi Syariah itu sendiri. Yang ketiga, data sekunder. Data sekunder itu berasal dari dokumen profil Koperasi Syariah Karya Mabrur Bersama Mataram. Yang terakhir itu metode pengumpulan datanya. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan dokumentasi.